Sebelum menonton video ini, sebaiknya kamu menonton video fungsi naik dan fungsi turun. Cek linknya di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di obrolan matematika. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di obrolan matematika kali ini, saya nggak akan ngobrolin matematika sendirian, tapi juga ditemani oleh dua teman saya. Yuk kita sambut Dosan dan juga Jipio. Yeay. Halo Dosan dan juga Jipio. Halo teman-teman semua. Di obrolan matematika kali ini kita akan ngebahas apa ya? Kira-kira kalian pernah gak sih ngerasain yang namanya misal ketika di perjalanan hidup ini kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, atau kadang-kadang misal kalian sedang menikmati kenyamanan terus ada mendapatkan rezeki lagi gitu ya, atau ketika kita sedang down atau lagi mendapat cobaan terus kenapa ditimpa cobaan lagi gitu, seperti itu. Nah, itu tidak hanya ada di kehidupan kita sebagai manusia, tapi juga di grafik fungsi juga ada namanya naik dan turun, atau juga konstan naik atau juga konstan turun. Nah, apa kira-kira judulnya? Kira-kira Dosan dan Jipio tahu judulnya apa? Nilai dan titik stasioner. Ya, betul. Jadi, di obrolan matematika kali ini kita akan ngebahas tentang nilai dan titik stasioner. Oke, ada yang tahu kira-kira nilai dan titik stasioner itu apa sih? Fungsi fx itu kan mempunyai turunan f absen x. Kemudian f absen x itu dibuat sama dengan 0, di mana nanti ada dapat x sama dengan a. Itu adalah titik stasioner dan fa-nya adalah nilai stasioner. Titik stasioner ada beberapa jenis, ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Misalkan didapat x sama dengan a dan x sama dengan b dari hasil turunan pertama sama dengan 0, dan ternyata sebelum di x sama dengan a adalah fungsi naik dan setelah di x sama dengan a adalah fungsi turun, maka dia adalah titik balik maksimum. Sedangkan di x sama dengan b sebelumnya adalah fungsi turun dan setelahnya fungsi naik, maka dia adalah titik balik minimum. Oke, jadi menurut Dosan, kalau nilai dan titik stasioner itu seperti halnya fungsi naik dan fungsi turun ya. Oke, benar, bisa juga seperti halnya fungsi naik dan fungsi turun. Jadi ketika misalnya di titik stasioner itu sebelumnya dia fungsi naik, kemudian terjadi fungsi turun, berarti itu adalah titik stasioner untuk yang nilai stasionernya itu nilai maksimum, betul ya. Dan kalau misalnya di titik stasioner itu sebelumnya adalah fungsi turun, kemudian fungsi naik, maka itu disebut titik untuk yang nilai stasionernya nilai minimum gitu ya. Oke, betul ya, itu kira-kira seperti yang dibilang Dosan barusan, itu bisa disebut juga nilai maksimum dan juga nilai minimum. Bisa menggunakan turunan yang pertama gitu ya. Ya, ada juga namanya titik belok kan ya. Titik belok itu ketika dia fungsi naik dan juga naik lagi ketika di titik stasioner itu, dan juga ketika dia turun di titik stasioner itu terjadi apa namanya kayak jeda gitu, terus kemudian dia turun lagi, itu namanya titik belok, betul ya. Tapi kalau nggak salah, pakai cara turunan kedua bisa mencari titik dan nilai stasioner juga kan? Ya, betul. Dengan fungsi turunan kedua juga bisa ya untuk mencari titik dan nilai stasioner ini. Ya, kira-kira menurut Jipio gimana? Untuk mengetahui jenis nilai stasionernya digunakan uji turunan kedua. Tadi misalnya sudah dapat titik stasionernya x sama dengan a, maka berlaku jika turunan kedua disubstitusi a-nya ternyata nilainya negatif, maka itu adalah nilai fa berjenis maksimum. Sedangkan jika a-nya dimasukkan ke turunan kedua menghasilkan nilai positif, maka fa-nya berjenis minimum. Sedangkan kalau misalnya a-nya itu disubstitusi ke turunan kedua sama dengan 0, maka itu adalah titik belok. Iya, betul sekali yang diinformasikan oleh GPO. Jadi ketika kita menggunakan turunan kedua itu juga bisa untuk mencari titik dan nilai stasioner. Jadi tahu dari mana titik stasioner itu adalah titik
balik maksimum atau minimum. Bisa menggunakan turunan yang kedua, yaitu ketika kita sudah mendapat titik stasioner dari turunan yang pertama, terus kemudian kita substitusi ke turunan yang kedua, fungsinya ya, fungsi turunan yang kedua kita substitusi. Kalau misalnya hasilnya atau nilainya itu negatif, berarti dia bernilai maksimum. Tapi kalau misalnya ketika kita substitusi ke turunan yang kedua itu hasilnya positif, justru itu adalah nilai minimum gitu. Sehingga kita akan dapat nilai maksimum ketika X sama dengan min 3 dan nilai minimum ketika X sama dengan 3. Nah, berikut kita akan substitusi X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 ke fx. Di sini kita memperoleh ketika kita substitusi X sama dengan 3, kita mendapat min 8, berarti ini adalah nilai minimum. Sedangkan ketika kita mensubstitusi X sama dengan min 3, kita dapat 27, itu adalah nilai maksimumnya. Kalau misalnya hasil titik stasioner itu disubstitusi ke turunan yang kedua dan hasilnya adalah 0, berarti itu adalah titik belok gitu ya. Titik belok itu ketika dia tadinya fungsi naik lagi, atau dia fungsi turun lagi di titik stasioner tersebut. Contohnya misalnya diberikan sebuah fx, kemudian kita cari turunan pertamanya, kita buat sama dengan 0, kita dapat x sama dengan min 4, ini adalah titik stasioner. Nah, kita akan substitusi ke turunan keduanya. Kita substitusi ke turunan kedua, kita akan cek apakah dia titik belok atau titik balik. Ternyata sama dengan 0, berarti dia titik belok, sehingga koordinat min 4,16. Berarti bisa disimpulkan bahwa nilai dan titik stasioner itu bisa diperoleh dari turunan pertama, yaitu dengan bantuan fungsi naik dan fungsi turun, atau bisa juga dengan turunan kedua ya, seperti yang dibilang oleh GPO. Oke, betul ya, itu kira-kira seperti yang dibilang dosen barusan. Dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan jenis titik stasioner dari suatu fungsi dapat menggunakan turunan pertama saja dengan memperlihatkan fungsi naik dan fungsi turun, atau menggunakan turunan yang kedua. Ya, menurut dosen bagaimana kira-kira? Apa yang bisa kita petik dari pelajaran kita hari ini? Ketika kita mengalami fungsi turun, kita harus segera bangkit, kita cari identifikasi masalahnya sehingga kita bisa lanjut ke fungsi naik. Ya, GPO silakan coba mau menambahkan. Hidup itu tidak selamanya mulus, kadang kita gagal, kadang kita sukses, kita tetap harus semangat dalam menghadapi hidup ini. Ya, betul banget ya dibilang dosen sama GPO. Jadi, dalam hidup ini kita tuh ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, kita jangan lupa siapa yang menciptakan kita ya. Kita harus bersyukur gitu ya kepada Allah atas apa yang rezeki yang kita dapat gitu ya, supaya kita tidak menjadi titik yang balik, tapi menjadi titik yang belokannya sedikit persinggahan, yaitu titik stasiun gitu ya, stasiun kita untuk berdoa gitu ya. Terus kita naik lagi, dimana iman kita berarti naik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bersyukur, malah kita terjadi namanya titik balik gitu ya, jadi turun ke bawah. Begitupun kalau misalnya kita sedang down gitu ya, kita jangan merasa sia-sia gitu hidup kita, tapi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi sehingga ketika kita terjadi fungsi turun gitu, ibaratnya kita di situ ada titik dimana kita berserah diri kepada Allah gitu ya, sehingga kita iman kita tetap naik gitu ya. Nah, mungkin yang paling enak itu ketika dia sifat titik belok ya, cuma belok aja. Jadi ketika dia naik lagi gitu ya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang kita ketika turun terus kita turun lagi. Jadi ketika kita ada cobaan, kita malah merasa bersyukur atas cobaan itu, karena cobaan juga salah satu dari bentuk penggugur dosa kita gitu ya. Oke, terima kasih kepada dosen dan juga GPO yang sudah bersedia hadir di obrolan matematika di video kali ini. Semoga kita semua selalu sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya, dan juga dimudahkan dalam berpikir, insya Allah. Oke, sampai jumpa lagi di video obrolan matematika berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.